Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Yuk belajar yuk. Yuk. Ada Bu Nurul di sini. Ada Bu Penny juga di sini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nurul? Alhamdulillah sehat. Bu Penny apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat. Anak-anak semuanya, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Yuk, berdoa dimulai. Amin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang apa nih? Gimana kalau hari ini kita belajar bahasa Indonesia, materinya tentang dongeng? Wah, pasti seru nih. Iya dong, pastinya bakalan seru banget. Iya. Oke. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian mendengarkan materi untuk hari ini, tolong disiapkan alat tulisnya ya, seperti buku, pensil, atau bolpen, dan juga buku temanya ya. Nanti silakan dicatat materinya. Lalu nanti kita juga Bu Guru, Bu Nurul dan juga Bu Penny akan membacakan contoh dongeng di akhir materi. Nanti tolong diperhatikan ya. Setelah kalian mendengarkan dongengnya, akan ada pertanyaan atau soal-soal tentang materi kita hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Pasti siap dong. Semangat ya. Oke, harus semangat. Iya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengerti apa yang dimaksud dengan dongeng, ciri-ciri dongeng, dan jenis-jenis dongeng. Nah, untuk tujuan yang kedua, yaitu siswa dapat membaca dongeng dengan nyaring. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, untuk tujuan yang terakhir, siswa dapat memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo Bu Nurul, gimana materi kita hari ini? Kita akan membahas tentang dongeng kan hari ini? Iya benar. Untuk materi hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan berbagai jenis dongeng. Nah, lalu sebelum memasuki materi, saya mau nanya nih sama Bu Penny. Menurut Bu Penny, dongeng itu apa sih? Kalau menurut saya, dongeng itu sebuah cerita fiksi atau hayalan yang diciptakan atau ditulis oleh manusia dengan tujuan sebagai hiburan. Seperti itu kira-kira Bu Nurul. Iya. Dan ini kita akan mulai ya pengertian dari dongeng. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Penny tadi, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, yaitu fiktif. Iya, betul sekali. Nah, dongeng sendiri cenderung sederhana dan mudah dipahami, apalagi pada dongeng tersebut diikuti dengan gambar-gambar yang sangat. Iya. Nah, dongeng sendiri biasanya mengisahkan pada zaman dahulu. Lalu dongeng ini memang dibuat untuk menyampaikan ajaran moral dengan yang menyenangkan dan menghibur gitu. Betul sekali. Jadi mungkin biasanya dulu
dongeng itu sering kita dengar dari ibu kita, nenek kita ya. Sebelum Iya, kita tidur itu pasti selalu dibacakan dongeng supaya cepat tidur ya, seperti itu Bu Nurul ya. iya bener banget. Ya, anak-anakku sekalian pasti juga seperti itu ya di rumah, atau ada yang mungkin mendengar cerita dongeng atau membaca sendiri mungkin di rumah. Ada buku dongeng Si Kancil, itu yang paling terkenal di kalangan anak-anak. Bener. Ya. Kancil itu udah booming itu. Iya, betul sekali. Oke, itu tadi pengertian dari dongeng ya Bu Nurul. Sekarang kita lanjut ke Iya. materi selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang ciri-ciri dongeng. Nah, apa saja sih ciri-ciri dongeng itu? Yang pertama yaitu dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Yang kedua, pada cerita dongeng, teman-teman akan menemukan karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya penceritaan lisan dan disebarkan secara lisan. Yang selanjutnya Bu Nurul? Ya, untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu pada dongeng terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Nah, untuk berikutnya, peristiwa di dalam cerita dongeng tidak benar-benar ada atau fiktif. Dan yang terakhir, pengarang dongeng tidak diketahui atau bersifat anonim. Ya, itu tadi ciri-ciri tentang dongeng ya. Bisa dicatat ya anak-anak nanti. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membicarakan tentang jenis-jenis dongeng. Nah, ya, ini. Jenis dongeng ini ada yang sudah familiar, ada juga yang belum familiar. Iya betul. Belum umum ya, seperti itu. Iya. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu ada fabel. Nah, fabel ini cerita dongeng tentang binatang. Pada dongeng ini biasanya tokoh yang diceritakan itu merupakan binatang-binatang yang dibuat seperti hidup, bisa berbicara gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ada yang paling terkenal yaitu dongeng cerita Si Kancil. Iya, Kancil mencuri timun. Itu paling terkenal. Iya. Untuk kita lanjut ya Bu Nurul ke jenis dongeng yang kedua. Ada dongeng jenaka. Seperti judulnya, dongeng jenaka ini adalah cerita lucu yang bisa membuat banyak orang tertawa. Jenis dongeng satu ini akan memunculkan perasaan senang saat mendengar atau membaca. Nah, contoh cerita jenaka ini adalah kisah Kabayan anak Sunda dari Jawa Barat. Ya, Bu Nurul? Iya. Nah, lalu untuk jenis yang berikutnya yaitu ada legenda. Nah, legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan kejadian suatu tempat atau cerita asal-usul munculnya suatu tempat. Jenis dongeng ini banyak terdapat di wilayah Indonesia nih Bu Penny, karena di Indonesia ini mempunyai banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Iya, betul sekali. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu legenda terjadinya Danau Toba, asal-usul Banyuwangi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Iya, masih banyak lagi. Mungkin di daerah-daerah kita ya, ada juga kan biasanya asal-usul, mungkin punya asal-usul sendiri, seperti itu ya. Biasanya kan setiap daerah juga punya cerita legenda tersendiri, ya kan Bu Nurul? Iya, benar Bu Penny. Oke, kita lanjut ke jenis dongeng selanjutnya, yaitu ada mitos. Mitos merupakan dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat tertentu. Nah, cerita ini biasanya berhubungan dengan hal-hal gaib. Contoh mitos yang cukup terkenal adalah cerita Roro Jonggrang. Kenapa berkaitan dengan hal-hal gaib? Karena cerita dari Roro Jonggrang ini itu ya Bu Nurul yang membangun 1000 candi, ya kan? Iya, benar Bu Penny. Ya,
ada makhluk gaib, makhluk halus seperti itu. Iya. Nah, kita lanjut untuk jenis yang berikutnya, yaitu ada sage. Sage ini merupakan gabungan antara cerita fabel dan legenda. Pada cerita ini akan ada unsur sejarah yang tercampur dengan fantasi rakyat. Dan contohnya yaitu kisah Tutur Tinular. Ya, Tutur Tinular itu mungkin anak-anakku sekalian belum pernah dengar ya. Iya, kalau anak sekarang mungkin belum pernah mendengar itu. Dan belum pernah tahu ya, mungkin. Iya. Atau gimana bener? Kita termasuk generasi tua ini. Iya, betul sekali. Lanjut. Ini untuk jenis dongeng yang terakhir ya, ada parabel. Parabel ini merupakan jenis dongeng yang agak kurang populer karena dongeng ini menyampaikan unsur-unsur pendidikan dan keagamaan. Contoh cerita parabel adalah kisah Damarwulan. Nah, ini mungkin anak-anak zaman sekarang juga sama ya, Bu Nurul. Mungkin kurang familiar dengan Damarwulan ini. Saya saja juga kurang familiar ini dengan ceritanya. Iya, betul. Oke, itu tadi untuk materi kita hari ini tentang dongeng, jenis-jenisnya, ciri-cirinya. Sekarang kita lanjut ke contohnya nih, Bu Nurul. Iya. Kita punya dongeng apa ini untuk hari ini? Kita sekarang mempunyai contoh dongeng yang kebetulan ini jenisnya dongeng fabel ya, Bu Penny. Iya, betul sekali. Langsung saja saya bacakan dulu ya. Untuk judulnya yaitu Persahabatan. Ya, untuk judulnya yaitu ada Persahabatan Tikus dan Singa. Di dalam hutan rimba yang lebat, hewan-hewan hidup bersama dengan harmonis dan rukun. Hiduplah singa dan tikus. Dua hewan yang bisa dikatakan berasal dari dua kelompok yang teramat berbeda. Tikus dengan badannya yang kecil biasanya hidup berkelompok dan bertahan hidup bersama-sama. Sedangkan singa menganggap dirinya sebagai sang raja hutan, menguasai setiap jengkal. Tak sedikit hewan lain yang merasa segan kepada singa karena wibawanya dan badannya yang besar. Suatu hari, singa sedang tidur dengan lelap. Tak sengaja, tikus yang mungil pun lewat dan mengusik tidur siang singa. Singa pun terbangun dan merasa marah karena tidur siangnya terganggu. Ia, ekor tikus, bermaksud untuk menakut-nakutinya. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Beraninya mengganggu tidur si raja hutan? Nah, lalu tikus yang mendengarnya pun meringkuk ketakutan. Ia benar-benar tak sengaja membangunkan singa yang sedang tidur. Maaf, aku tak sengaja membangunkanmu, wahai raja hutan, ampuni aku. Singa yang tak tega melihat tikus ketakutan akhirnya pun luluh dan tak jadi marah. Baiklah. Kali ini kau kulepaskan. Tapi jangan kau ulangi lagi ya. Tidurku sedang enak sekali tadi. Terima kasih singa, aku tidak akan melupakan jasamu. Aku berjanji akan menolongmu saat kau ada dalam kesulitan. Singa hanya tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin hewan sekecil dan selemah tikus akan menyelamatkannya dari bahaya. Singa hanya membatin di dalam hati. Beberapa hari kemudian, saat sedang berjalan-jalan, singa tak sengaja menginjak jebakan jaring yang dipasang oleh para pemburu. Ia pun terbungkus jaring dan tergantung di dahan pohon. Beragam cara telah ia coba untuk meloloskan diri. Namun tak ada hasil. Singa pun berteriak meminta tolong pada siapa saja yang lewat. Tolong aku. Teriakan singa didengar oleh tikus yang kebetulan tengah melintas.
Dengan akal cerdiknya, ia tahu ia bisa menolong singa. "Tenanglah kawan, aku akan menolongmu." Sebelum singa bisa menertawakannya lagi, tikus sudah bergerak cepat naik ke atas pohon dan menuju ke jaring yang menjebak singa. Ia tak melakukan apapun selain menggigiti jaring tersebut. Singa pun terkejut melihat kecerdikan tikus. Tak lama, jaring yang menjerat singa pun terputus dan singa dapat terbebas dari seperti sedia kala. Terima kasih kawan. Maaf aku sempat meragukanmu. Aku berutang nyawa padamu. Tak usah kau pikirkan. Yang terpenting sekarang mari kita berkawan. Nah, sejak saat itu, keduanya pun bersahabat. Sebuah persahabatan yang unik namun terasa sangat hangat. Tamat. Nah, itu tadi dongeng yang berjudul tentang persahabatan tikus dan singa. Gimana anak-anak? Pasti seru kan mendengarkan dongeng? Pastinya seru dong Bu Penny. Masih semangat kan ini? Jangan-jangan setelah dibacakan dongeng nanti mengantuk atau bagaimana? Harus semangat, ini masih pagi loh ya. Iya betul sekali, harus tetap semangat. Oke, itu Iya. tadi sudah dibacakan contoh dongeng oleh Bu Nurul. Nah, kita sudah dari di penghujung materi nih Bu Nurul, ya kan? Itu tadi materi kita untuk hari ini. Gimana anak-anakku semuanya? Sudah paham atau belum tentang dongeng? Jenis-jenisnya dan ciri-cirinya? Pastinya sudah paham dong. Tadi sudah dijelaskan secara rinci kan? Sudah dicatat juga kan? Sudah ditulis juga di bukunya masing-masing. Tadi materi kita untuk hari ini. Jadi ini Bu Nurul dan Bu Penny punya tugas untuk kalian kerjakan. Tugasnya yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Penny dan Bu Nurul bacakan. Untuk jawabannya nanti kalian tulis di buku masing-masing ya. Oke, siap-siap. Bu Penny bacakan soal nomor 1 ya. Kalian nanti catat di bukunya masing-masing. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa judul dari dongeng tersebut? Nah, ini cukup mudah. Ya, mudah bagi yang memperhatikan dan mendengarkan dengan baik ya Bu Nurul. Ya, benar. Kita Oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua. Hewan apa saja yang menjadi tokoh utama dalam dongeng tersebut? Nah, pasti sudah tahu dan akan tahu jawabannya kalau mendengarkan ya Bu Nurul. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa yang menyebabkan singa marah kepada tikus? Nah, poin ini tuh sudah sangat jelas tadi ya Bu Penny. Iya betul, tadi juga sudah dibacakan, ada juga di ceritanya. Nanti bisa didengarkan kembali kalau mungkin lupa. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kejadian apa yang membuat singa dan tikus menjadi Singa dan tikus bersahabat. Oke. Yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Tuliskan amanat atau pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, itu amanat atau pesan yang bisa diambil dari cerita dongeng tadi. Dongeng persahabatan singa dan tikus ya, Bu Nurul. Iya, benar. Oke, itu tadi soal-soal yang harus kalian kerjakan ya. Nah, untuk materi hari ini, sini dulu ya Bu Penny. Iya, betul. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Semoga
apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Nah, Bu Penny dan Bu Nurul mohon maaf ya apabila ada salah kata. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya anak-anak. Bu Penny dan Bu Nurul undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal anak-anak. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Tetap semangat.